Shalom, bertemu lagi dengan Bu Teni dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Aku dan gerejaku. Arti gereja, Sekolah Menengah Pertama, kelas 9 bersama Bu Teni. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan pujian berjudul Kalaku Cari Damai. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami yang hidup dan penjaga kami bersyukur atas penyertaan-Mu di masa pandemi ini. Kami akan belajar berikan hikmat Allah kepada kami, supaya kami dapat memahami kehendak-Mu melalui pembelajaran hari ini. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan. Amin. Halo anak-anak, hari ini kita belajar tentang aku dan gerejaku. Kita akan belajar mulai dari arti gereja. Gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata dalam bahasa Portugis, yaitu igreja. Tulisannya igreja, bacanya igreja. Kata igreja dalam bahasa Portugis ini dekat sekali dengan kata iglesia dalam bahasa Spanyol yang mempunyai arti yang sama, yaitu gereja. Kata iglesia ini dapat ditelusuri kembali ke dalam kata aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata, yaitu kata ek dan klesia. Kata ek berarti keluar, sementara kata klesia berasal dari kata kerja kaleo yang berarti memanggil. Dengan demikian, kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya, anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, dari sanak keluarganya, dari kaum kerabatnya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar, untuk menjadi bagian sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Orang-orang yang pertama dipanggil keluar oleh Yesus adalah murid-muridnya, yakni Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, dan 8 orang temannya. Kalian bisa baca
tentang pemilihan murid-murid Tuhan Yesus ini di dalam Matius 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Orang-orang ini termasuk kita semua keluar untuk menjalankan tugas kita dalam memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kasih itu harus disampaikan dengan perkataan kita dan juga perbuatan kita. Orang sering menyebutnya dengan kitab yang terbuka. Setiap murid Kristus secara pribadi maupun bersama-sama dalam persekutuan, komunitas, jemaat, orang percaya dipanggil untuk memberitakan kabar baik tentang karya penyelamatan Allah sehingga banyak orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selain kata eklesia, ada kata dalam bahasa Yunani yang artinya berujuk pada gereja adalah kata kuriakon. Arti dari kata kuriakon ini adalah rumah Tuhan. Kuriakon lebih menunjukkan pada sebuah gedung yang dipakai jemaat untuk beribadah, melakukan aktivitas gerejawi sebagai bentuk penghormatan dan persekutuan antara jemaat dan Allah sendiri. Ada kata jemaat yang berasal dari kata bahasa Arab, yaitu jemaah, yang berarti kumpulan umat. Dalam kalangan Yahudi, hal ini merujuk pada sebuah perkumpulan bersama yang terbentuk di Gunung Sinai, yang dalam bahasa Ibrani sepadam dengan kata kahal, yang berarti berkumpul bersama, yang dalam pengertian dikumpulkan dalam hadirat Allah pada hari-hari raya tahunan umat Israel. Berdasarkan kata iglesia, eklesia, kuriakon, jemaah, dan kahal, penjelasan di atas kita dapat mencatat beberapa hal. Yang pertama, gereja adalah gedung atau tempat beribadah umat Kristen. Yang kedua, gereja adalah setiap orang percaya yang dipanggil dan dikuduskan oleh Allah untuk memberitakan kabar baik tentang karya keselamatan Allah. Artinya setiap pribadi kita adalah gereja. Dan yang ketiga, pribadi-pribadi yang dipanggil Allah membentuk sebuah persekutuan atau jemaat. Dan yang keempat, dalam kaitannya sebagai suatu persekutuan yang saling tolong menolong. Menurut Rasul Paulus, gereja adalah tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Dan Kristus adalah kepalanya. Efesus 5 ayat yang ke-23. Silahkan kamu membaca dan menghafalkannya. Bagaimana hubungan gereja dengan umat Israel? Atau lebih tepatnya bagaimana kaitan antara agama Yahudi dengan agama Kristen? Apakah keduanya berbeda ataukah sama? Dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 dikatakan bahwa tertulis di ayat 31, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat yang ke-32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Ayat 33,
Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi hubungannya adalah bahwa umat Israel adalah umat Allah dalam perjanjian lama, sedangkan umat Kristen adalah umat Allah dalam perjanjian baru. Dalam nubuatan Nabi Yeremia yang tadi kita sudah baca atau kamu bisa baca ulang, menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan Yehuda, yaitu umat Allah. Perjanjian ini tidak dibuat dalam loh batu, melainkan yang dituliskan di hati mereka. Artinya, perjanjian Allah yang lama akan diperbaharui dengan sebuah perjanjian yang baru. Mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian yang baru dengan umatnya? Pada masa perjanjian lama, kita menemukan banyak sekali kasus pelanggaran perjanjian oleh umat Israel. Berulang kali bangsa itu menolak dan berpaling dari Allah. Akibatnya mereka juga berulang kali mengalami penghukuman dari Tuhan. Allah tidak mau umat Israel melihat Allah sebagai Allah yang selalu menghukum. Allah ingin supaya umat Israel dan semua orang yang melihatnya sebagai Allah yang penuh kasih. Seperti Abraham dipanggil keluar oleh Tuhan untuk meninggalkan seluruh sanak dan keluarganya, bahkan juga kota kelahirannya, untuk hidup di sebuah negeri yang baru. Di kemudian hari dinyatakan kepadanya oleh Tuhan. Dari keturunannya lah kemudian terbentuklah bangsa Israel, umat Allah yang diharapkan untuk menjadi saluran berkat-Nya kepada seluruh dunia. Sejak turunnya Roh Kudus, orang-orang Kristen perdana memahami dirinya sebagai umat Israel yang baru, dipanggil keluar untuk kemudian menyatakan kasih Allah yang telah Ia wujudkan melalui Yesus Kristus. Kasih itulah yang harus kita sampaikan dengan perkataan dan perbuatan kita. Jadi gereja dapat diartikan sebagai orang-orang yang dipanggil Allah keluar dari dunia ini untuk menjadi miliknya dan menjadi umat kepunyaannya. 1 Petrus 2 ayat yang 9. Panggilan yang sudah ditentukan dari awal untuk menjadi berkat. Roma 8 ayat yang ke-30. Ini merupakan tugas tanggung jawab sebagai seorang Kristen. Jadi, setiap komunitas orang percaya di segala abad dan segala tempat juga disebut sebagai gereja. Seperti Rasul Paulus memberikan pengertian tentang gereja dengan istilah yang pertama, jemaat, untuk menunjukkan perkumpulan orang percaya yang dilaksanakan di rumah-rumah. Roma 16 ayat yang ke-5. Jemaat untuk menunjukkan perkumpulan orang percaya yang dilaksanakan di kota Korintus. 1 Korintus 1 ayat 2. Ini merupakan bagian yang kedua. Dan yang ketiga, jemaat untuk menunjukkan perkumpulan orang percaya yang dilaksanakan di wilayah tertentu seperti Yudea, Galilea, Samaria. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 31. Oke, demikian anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembelajaran kita hari ini
Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian bertanya kepada orang tua kalian. Tapi kalau kalian tidak mau bertanya kepada orang tua, silahkan menuliskan pertanyaan di grup. Nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Demikian pembelajaran kita hari ini. Dimanapun kalian berada saat ini, ingatlah bahwa kalian juga adalah gereja yang harus memancarkan terang cahaya Kristus. Tugasnya adalah kalian silahkan merekam lagu gereja diiringi musik dan direkam, dikirimkan ke link Google Classroom. Jadi lagu yang berjudul Aku Gereja ya, kemudian kamu cari instrumennya di YouTube, kemudian instrumen itu mengiringi kamu menyanyi sambil direkam, kemudian dikirim ke YouTube, kemudian dikirim ke Google Classroom. Nah, nanti Bu Teni akan bagikan linknya. Kemudian jangan lupa berdoa secara pribadi untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.